Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Insyaallah semuanya semakin sehat ya teman-teman. Di video kali ini teman-teman kelas 4 akan belajar tentang pecahan. Tapi pecahannya dasar dulu ya. Nah, pecahan itu apa sih ya? Nah, lebih detailnya coba teman-teman perhatikan ya. Tapi sebelum belajar teman-teman harus berdoa dulu. Oke? Doa sebelum belajar silahkan ya, cukup. Nah, terima kasih teman-teman. Yuk kita mulai ya belajar pecahan. Pecahan itu apa sih? Coba kita lihat ya. Pecahan. Nah, teman-teman, apa sih yang diketahui tentang pecahan itu? Nah, misalkan ada pepaya nih. Ini pepaya ya. Ini pepaya. Pepaya kalau misalkan dipecah atau dipotong, gimana? Jadi berapa ini? Jadi 2 ya. Ada lagi misalkan ini tomat. Ini tomat ya. Tomat misalkan dipotong ini menjadi berapa? Berarti ini jadi 2. Oke. Telur. Misalkan ini telur dipecah menjadi 2. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan tadi pepaya 1 terus ini jadi 2, artinya dipecah menjadi 2 ya. 1 ada 2, berarti masing-masing mendapatkan 1/2 ya. Tomat misalkan, tomat dipotong jadi 2, 1 bagian, 2 bagian. Nah, berarti apa? Ini sama-sama mendapatkan 1, berarti ada berapa potongan? Ada 2, berarti 1/2. Telur kalau dipotong jadi 2, ada 1, ada 2, terus berarti masing-masing ada 1 bagian. 1 bagian yang di sini, 1 bagian yang di sini, berarti ada 1 bagian, tapi telur ini dipecah menjadi 2, artinya berarti 1/2 itu ya. Oke, coba lagi deh ya. Yuk, ini ada apel dipotong menjadi berapa ini? Ada 4 apel ya, ada potongan apelnya 4 gitu ya. Ini ada tomat misalkan, di tomat tuh tomat lagi, tomat dipotong menjadi berapa nih? Ada berapa? Ada 1 2 3 4 5 6. Terus ada pizza. Siapa yang suka pizza ya? Ini pizza ini dipotong jadi berapa nih buat kalian nih? Ada berapa? Banyak nih potongannya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Masya Allah, ada 11, banyak ya. Nah, coba kita satu-satu. Pertama apel dari 1 menjadi 4, artinya ada 4 bagian. 1 2 3 4, berarti masing-masing mendapatkan 1 bagian dari 4 potongan ya. Tomat ada berapa bagian yang udah dipotong? Ada 6, berarti masing-masing mendapatkan 1 bagian dari 6 potong. Pizza sekarang nih, pizza ada 11 potongan tadi ya, kecil-kecil ya, enak kali ya dimakan bersama-sama. Oke, 11, ada 11 potongan, berarti ini potongannya satu-satu ya, bukan 11 dimakan semuanya, tapi dibagi, 1 buat kamu, 1 buat Pancito, 1. Nah, artinya berarti masing-masing orang mendapatkan 1 bagian dari 11 potong. Nah, gitu teman-teman ya, ini namanya pecahan. Oke, nah coba kita lihat. Nah, pecahan tadi teman-teman, yang tadi ada tulisan mana ya? Ada tulisan 1/2, ada tulisan 1/4, ada tulisan 1/5, dan macam-macam yang lainnya. Ini bisa kita asumsikan menjadi huruf P dan huruf Q. Nah, dibacanya apa? P per Q. Apa sih itu P per Q, Pak? Nah, P per Q itu apa? Coba lihat. P
P itu di atasnya simbol garis lurus ini namanya per. Nah ya, kalau di atasnya itu P namanya adalah pembilang ya, pembilang, jangan lupa pembilang. Nah kalau di bawah simbol per atau ki, huruf ki-nya itu di bawah disebut penyebut. Betul, jadi ada dua ya, jangan lupa, ada pembilang yang di atas per, ada di bawah per, itu namanya penyebut. Tapi ada syaratnya untuk pecahan ini. Pecahannya huruf P dan Q adalah bilangan bulat. Dari minus ya, dari minus boleh menjadi minus 100 atau sampai 0 sampai 1 2 3 sampai dan seterusnya. Ya, dari negatif sampai ke positif. Ya. Dan syarat satu lagi, huruf Q atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Misalkan 0 itu gimana sih Pak ya? Misalkan contohnya begini, contohnya 5/0 itu tidak boleh ya. 10/0 itu juga tidak boleh. Pak 1 juta per 0 Pak, itu juga tidak boleh ya. Nah tapi kalau misalkan 0/10 boleh nggak Pak? Boleh, ini ada hasilnya yaitu 0. Pak 0/1 juta Pak? Boleh, ini juga hasilnya 0. Kenapa? Karena 0 jika dikalikan dengan berapapun angkanya, hasilnya pasti kembali ke 0 ya. Oke, jadi intinya yang pertama adalah boleh angkanya dari negatif sampai positif untuk pembilang dan penyebut, tapi untuk Q tidak boleh sama dengan 0. Oke, lanjut. Nah teman-teman, ini coba kita contohkan dengan lingkaran ya, lingkaran. Nah ini teman-teman, ini ada lingkaran. Nah lingkaran ini nilainya setengah. Kenapa dibilang setengah? Karena ada garis yang membagi menjadi dua lingkaran, 1 2, artinya berarti masing-masing bagian ini nilainya 1/2, ini juga nilainya 1/2. Nah yang diwarnai kuning ini berarti nilainya 1/2, dibaca 1/2 atau setengah, nilainya berarti setengah dari lingkaran ya. Kemudian ada lingkaran yang dibagi menjadi 4 nih, 1 2 3 4, tetapi nilai dari masing-masing bagian ini nilainya adalah 1/4, nilainya 1/4, ini juga nilainya 1/4, ini 1/4, 1/4 ya. Jadi kalau dipotongnya menjadi 4, berarti dia menjadi 1/4 atau 1/4, nilainya 1/4 dari lingkaran. Nah satu lagi, ini ada di lingkaran, ada berapa nih, dibagi berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, dibagi 8 bagian teman-teman. Nah artinya bagian ini yang diarsir atau yang Pak Cipto kebeli warna merah ini, artinya berarti bagian dari lingkaran ini nilainya adalah 1/8 ya. Ini masing-masing 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 ya. Nilainya berarti 1/8 dari lingkaran. Nah kembali ke warna kuning teman-teman. Nah setengah nih, tuh ya, itu yang diwarnai kuning. Nah nilainya setengah. Satu lagi, itu dia, itu yang diwarnai nilainya 1/4 ya, yang warna hijau. Satu lagi yang warna biru nilainya 1/8 ya. Oke, coba deh kita buat contoh soal ya. Nah contoh soal yang pertama, nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Nah teman-teman kita lihat nih,
ada kotak ya, persegi 4. Nah, persegi 4 ini ada berapa persegi ya di dalamnya? Kita hitung semuanya dulu nih. Nah, ini kita hitung dulu nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 yang kotak kecil yang di dalamnya ya, kotak kecil. Kemudian ada berapa nih yang diarsir? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang diarsir. Nah, ini 5 yang diarsir karena yang ditanyakan yang diarsir, berarti dia sebagai pembilang. Pembilang itu letaknya di mana? Di atas. Betul. 5. Terus Pak, ini ada 9. 9 di mana? Ini 9 sebagai penyebut. Dia di bawah tadi, atas. Betul, di bawah, berarti 5/9. Berarti jawabannya 5/9. Oke, ada contoh lagi nggak ya? Oke, oh ada dong. Yuk, coba kita lihat contoh yang kedua. Nyatakan bagian yang diarsir. Nah, yang diarsir yang ditanyakan ya. Ingat, yang diarsir ada berapa bagian nih? Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 segitiga. Nah, kemudian ada berapa yang diarsir? 1, 2, 3. 3 arsiran. Nah, berarti yang diarsir ini apa? Berarti dia sebagai pembilang. Betul. Atas atau bawah letaknya? Betul, di atas. Di atas 3 per berapa ya? 6. Ini sebagai penyebut. Nah, berarti penyebut letaknya di bawah, berarti 3/6. Nah, berarti jawabannya adalah 3/6. Nah, itu teman-teman ya. Nah, teman-teman, coba teman-teman latihan di rumah ya, untuk mengasah kemampuan teman-teman. Nah, ditunggu nanti ya, teman-teman bisa latihan banyak contoh-contoh soalnya ya. Nanti dikumpulkan, boleh ke Amer ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.